Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video hasil observasi pelaksanaan pembelajaran dan budaya belajar pada masa pandemi di SMP Muhammadiyah Al-Kautsar program khusus. Disusun oleh saya, Farhana Tubakita, NIM A420190158 dengan dosen pembimbing Bapak Mazhar Ismianto MPD. Hasil observasi yang pertama yaitu mengenai prakondisi pembelajaran. Perencanaan pembelajaran guru SMP Muhammadiyah Al-Kautsar PK atau program khusus dalam satu pekannya hanya 3 hari untuk pelajaran hari Senin, Selasa, dan Rabu dalam pembelajaran 1 hari. Dalam 1 hari terdapat 2 mata pelajaran. Dikarenakan ada 12 pelajaran, maka dalam 1 putaran dapat menyelesaikan seluruh pelajaran dalam waktu 2 pekan. Di mana 6 pelajaran pada pekan ganjil dan 6 pelajaran pada pekan genap. Dan dalam perencanaan pembelajaran, SMP Muhammadiyah Al-Kautsar menggunakan RPP yang di dalamnya terdapat lampiran yang berisikan materi-materi pembelajaran yang akan diajarkan, dan rubrik penilaian sikap seperti sikap religius dan sikap sosial siswa selama proses pembelajaran. Selanjutnya terdapat implementasi model dan strategi pembelajaran. Selama masa pandemi, kegiatan belajar mengajar di SMP Muhammadiyah Al-Kautsar ini dalam 1 pekan hanya dilaksanakan selama 3 hari, yaitu untuk pelajaran di hari Senin, Selasa, dan Rabu. Dan untuk pelajaran 1 hari terdapat 2 mata pelajaran. Karena di SMP Muhammadiyah terdapat 12 mata pelajaran, maka dalam 1 putaran dapat menghabiskan semua pelajaran. Dan dapat dilaksanakan dalam 2 pekan, yaitu di pekan ganjil dan sisanya di pekan genap. Kemudian terdapat sumber belajar. Pada pembelajaran situasi pandemi seperti saat ini, guru memilih atau menggunakan sumber belajar yang berupa pembuatan video di YouTube, buku pelajaran yang difasilitasi oleh sekolah, materi yang dibagikan melalui aplikasi Otmodo, serta mengeksplor materi-materi pelajaran yang dibutuhkan siswa dari media sosial antara lain seperti internet dan lain sebagainya. Ada pula pemilihan dan pengembangan LKPD. Lembar kerja yang digunakan mengacu pada LKS atau buku paket yang telah disediakan sekolah dan diberikan kepada para siswa SMP Muhammadiyah Al-Kautsar program khusus. Guru memberikan instruksi materi, wawasan, dan pemberian tugas tertera pada LKS atau buku paket yang dimiliki siswa. Terkecuali untuk tugas praktek, maka guru yang akan menyusun sendiri. Misalnya, pada materi sistem pencernaan, terdapat praktek mandiri yaitu identifikasi dan klasifikasi makhluk hidup. Maka guru membuat praktek mandiri menggunakan Google Form atau melalui aplikasi Edmodo yang berisikan soal-soal yang berkaitan dan menyertakan bukti bahwa telah melaksanakan praktek. Berikut terdapat pemilihan dan pengembangan media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan selama masa pandemi dari pihak sekolah yaitu menggunakan media pembelajaran dengan video YouTube. Sedangkan untuk buku pelajaran telah disediakan dan difasilitasi oleh sekolah. Untuk pembelajaran berbasis aktivitas menggunakan video YouTube telah dibuat secara singkat dengan sedikit materi yang harapannya merangsang anak-anak untuk mengeksplorasi atau mencari materi sendiri. Bisa dari buku paket yang difasilitasi dari sekolah ataupun dari sumber referensi lainnya. Kemudian, untuk satu pertemuan, para guru menyampaikan materi dengan video disertai tugas keterampilan sebagai bentuk aktivitas siswa. Adapun untuk penilaian pengetahuan siswa, para guru menggunakan kuis pada aplikasi Edmodo. Selanjutnya terdapat penilaian. Penilaian dibagi menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama, penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam aspek kognitif, antara lain pengetahuan, pemahaman, analisis, aplikasi, dan evaluasi. Dan yang kedua, pembelajaran afektif yang dapat diamati antara lain yaitu merespon, menghargai, menerima, mengorganisasi, karakteristik suatu nilai meliputi falsafah hidup dan sistem yang dianutnya. Dan yang ketiga, yaitu penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam aspek psikomotorik yang dapat diamati dari beberapa aspek antara lain yaitu gerakan keterampilan, gerakan dasar, kemampuan fisik, gerakan indah dan kreativitas, dan gerakan refleks. Ada pula keunikan-keunikan pada pembelajaran
di SMP Muhammadiyah Al-Kautsar. Dari observasi yang telah dilakukan, didapatkan beberapa data yaitu SMP Muhammadiyah Al-Kautsar program khusus memadukan antara ajaran kemuhammadiyahan dengan ajaran Nahdlatul Ulama dalam keseharian pembacaan Asmaul Husna siswa sebelum memulai pembelajaran di pagi hari. Selain itu, terdapat pula jadwal kegiatan rutin yang diadakan sekolah untuk para siswa, seperti sholat tahajud, sholat duha, puasa di hari Senin dan Kamis, dan lain sebagainya. Meskipun dalam keadaan pandemi saat ini, kegiatan rutin tersebut tetap dapat berjalan dengan baik, dikarenakan kegiatan rutin para siswa di rumah dapat dipantau oleh masing-masing wali kelas dengan menggunakan presensi online setiap harinya. Kultur dan budaya sekolah di SMP Muhammadiyah Al-Kautsar. Mulai semester 1, Bapak dan Ibu guru, tenaga pendidik akan bergiliran mengisi kajian setiap pagi. Setiap guru dan tenaga kependidikan mendapat giliran untuk mengisi kultum atau syiar di pagi hari. Kemudian setelah itu dilanjutkan untuk saling menyimak atau tadarus Al-Quran dengan cara membuat kelompok-kelompok kecil. Di SMP Muhammadiyah terdapat sistem manajemen dan tata kelola penyesuaian peran pendidik. Penyesuaian peran guru yaitu setiap pekannya Bapak Ibu guru serta kependidikan insya Allah akan mengadakan rapat rutin setiap pekan yang bertujuan untuk mengevaluasi segala kegiatan yang sudah terjadi satu pekan, serta merencanakan kegiatan di pekan-pekan berikutnya. Selain itu, juga ada pembinaan dari Bapak Kepala Sekolah maupun para wakil kepala sekolah yang berwenang di bidangnya masing-masing. Peraturan dan tata tertib sekolah SMP Muhammadiyah Al-Kautsar program khusus. Terkait tata tertib siswa atau yang sering disorot mengenai pelaksanaan tugas karena di sekolah sudah menyediakan satu hal untuk anak mengerjakan tugas setiap harinya. Ada pula tata tertib dalam mengikuti musyawarah di pagi hari. Apabila ada siswa yang tidak melakukan perizinan, maka hal yang dilakukan oleh wali kelas adalah memberikan bimbingan kepada siswa tersebut hingga 3 kali. Dan apabila masih melanggar, maka akan diserahkan kepada pihak BK untuk dibimbing. Tetapi apabila masih belum ada hasil, maka siswa akan dipanggil ke sekolah. Selanjutnya, terdapat kegiatan seremonial formal di sekolah. Untuk kegiatan seremonial formal, salah satunya yaitu pembagian rapot online. Terdapat giliran yang pertama, dimulai dari kelas 7 di pagi hari, kemudian dilanjutkan dengan kelas 8, dan setelah itu kelas 9 di siang hari. Untuk prosesnya, para siswa dan orang tua atau wali akan mengikuti Zoom meeting terlebih dahulu. Kemudian setelah itu akan diberikan pengarahan dan pengantar dari kepala sekolah. Dan dilanjutkan pengarahan dari wali kelas kepada orang tua siswa mengenai hasil belajar anak-anak secara umum yang berupa file rapot atau software. Terdapat kegiatan rutin dan ekstrakurikuler di SMP Muhammadiyah Al-Kautsar. Kegiatan atau rutinitas warga sekolah di pagi hari di SMP Muhammadiyah Al-Kautsar. Semenjak semester 1, di pagi hari Bapak dan Ibu guru tenaga pendidik akan bergiliran mengisi kajian pagi, dan setiap guru dan tenaga kependidikan juga mendapat giliran mengisi kultum atau syiar. Kemudian setelah itu dilanjutkan untuk saling menyimak atau tadarus Al-Quran dan membuat kelompok-kelompok kecil dalam menyimak bacaan. Selain itu, juga terdapat ekstrakurikuler yang diantaranya terdapat Hizbul Waton, Pramuka, dan Tapak Suci. Gerakan literasi sekolah. Kegiatan literasi di sekolah SMP Muhammadiyah Al-Kautsar dengan menggabungkan di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan mata pelajaran di kelas literasi terdapat jamnya tersendiri. Ada pula beberapa contoh program literasi yang terdapat di sekolah, diantaranya yaitu membuat jadwal wajib kunjungan ke perpustakaan, kemudian pemberdayaan dan pembuatan mading setiap kelas dengan cara mewajibkan siswa untuk membaca bebas ataupun mencari referensi apapun di sekitar sekolah, setidaknya dalam waktu 10 menit. Dan membuat lomba karya literasi antar kelas yang dapat membuat gerakan literasi sekolah menjadi lebih menarik. Selanjutnya, terdapat pola komunikasi warga sekolah. Pola komunikasi yang diterapkan di SMP Muhammadiyah Al-Kautsar program khusus terbagi menjadi 3, yaitu secara horizontal, vertikal, dan diametral. Yang pertama terdapat pola komunikasi horizontal. Salah satunya yaitu antara guru dengan guru, melakukan komunikasi melalui atau menggunakan WhatsApp group
khusus para guru. Yang kedua, pola komunikasi vertikal, yaitu antara guru dengan murid. Murid atau guru dapat menggunakan bahasa Indonesia yang sopan dan baku melalui WhatsApp grup kelas yang berisikan wali kelas dan para siswa dalam satu kelas. Dan yang ketiga, pola komunikasi diametral, yaitu antara guru dengan wali murid. Dapat menggunakan bahasa Indonesia yang sopan dan baku atau bahasa Jawa kerama melalui WhatsApp grup yang dibuat khusus untuk wali murid atau siswa. Sehingga apabila terdapat pemberitahuan dari pihak sekolah dapat langsung diinformasikan oleh guru melalui WhatsApp grup khusus wali murid. Bentuk penguatan pendidikan karakter. Penguatan karakter yang dilakukan oleh sekolah atau guru dalam proses pendidikan dapat dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai religius dan pesan moral terhadap siswa agar dapat mencetak dan membentuk siswa atau generasi muda yang memiliki rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi, serta menanamkan kejujuran di dalam diri masing-masing siswa. Berikut terdapat beberapa peran seorang guru. Yang pertama, peran guru sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing dituntut untuk mampu mengidentifikasi siswa yang diduga mengalami kesulitan dalam belajar, melakukan diagnosa, prognosa, dan kalau masih dalam batas kewenangannya, harus membantu pemecahan masalah atau remedial teaching. Dan yang ketiga, guru sebagai teladan. Guru sebagai teladan yaitu guru yang harus bisa mencontohkan kepada siswa contoh dari tingkah laku, pakaian, disiplin, rapih, dan sopan santun. Guru harus mencontohkan hal tersebut dan hal-hal baik agar murid bisa mengikuti apa yang dilihatnya. Selanjutnya yang keempat, guru sebagai pembiasa. Guru sebagai pembiasa atau pembiasaan perlu diterapkan oleh guru dalam proses pembentukan karakter untuk membiasakan peserta didik dengan sifat-sifat terpuji dan baik, sehingga aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik terekam secara positif. Contohnya di SMP Muhammadiyah Al-Kausar program khusus, guru membiasakan para siswa untuk rutin membaca Al-Quran, sholat duha, sholat tahajud, puasa di hari Senin dan Kamis, dan masih banyak kebiasaan yang diterapkan oleh guru kepada siswa. Yang selanjutnya yang kelima, guru sebagai pengontrol. Guru sebagai pengontrol atau pengorganisasi, yaitu guru dapat mengawasi dan mengontrol para siswa dalam proses belajar, mengerjakan tugas, dan seputar kegiatan pembelajaran seperti kegiatan rutin yang berupa tadarus bersama, sholat duha, dan tahajud, dan kegiatan rutin lainnya yang dalam keadaan pandemi saat ini dapat dikontrol melalui laporan harian yang diberikan kepada setiap siswa, kemudian diserahkan kepada guru atau wali kelas untuk diperiksa. Dan yang selanjutnya yang keenam, yaitu guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator yaitu guru berperan memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Peran guru sebagai fasilitator membawa konsekuensi terhadap perubahan pola hubungan guru dengan siswa, yang semula lebih bersifat top-down ke hubungan kemitraan. Kemudian yang ketujuh, yaitu guru sebagai motivator. Guru sebagai motivator adalah guru yang memberikan motivasi, dorongan, dan memberikan respon positif untuk meningkatkan kembali semangat siswa yang mulai menurun. Seperti bersifat terbuka kepada siswa, membantu siswa agar lebih memahami dan memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya secara optimal, menciptakan hubungan yang serasi dan interaksi belajar yang menyenangkan di kelas. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, guru sebagai inovator. Guru sebagai inovator yaitu guru yang dituntut untuk mampu menciptakan atau membuat hal-hal baru yang bisa menunjang pendidikan untuk lebih baik. Dalam hal ini, seorang guru harus mencari masalah-masalah apa yang menjadi kendala siswa-siswi dalam memahami materi yang disampaikan. Setelah itu, seorang guru harus merumuskan masalah yang sudah ditemukan dan menganalisisnya lebih tajam. Selain itu, guru juga dituntut agar selalu mencoba, mengubah, mengembangkan, dan meningkatkan gaya mengajarnya supaya melahirkan model pengajaran yang sesuai dan cocok dengan peserta didik.
Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.